Pernahkah kamu berpikir, kenapa orang Indonesia dan orang Malaysia sama-sama pakai kata duit untuk menyebut uang, dua negara, dua budaya, bahkan dua sejarah modern yang berbeda? Tapi kenapa ada satu kata yang sama persis untuk hal sepenting ini? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada cerita yang jauh lebih dalam di baliknya? Nah, hari ini kita akan pecahkan misteri ini. Kita akan telusuri perjalanan sebuah kata kecil yang ternyata menyimpan ratusan tahun sejarah Nusantara yang luar biasa. Mari kita mulai dengan fakta yang mungkin mengejutkan. Kata duit itu bukan asli bahasa Indonesia dan juga bukan dari bahasa Melayu. Akar katanya justru datang dari Eropa, tepatnya dari bahasa Belanda. Duit. Ini adalah nama untuk koin tembaga kecil yang beredar di Belanda sejak abad ke-17. Lalu, bagaimana koin kecil ini bisa sampai ke Asia Tenggara dan menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari? Jawabannya ada pada sejarah kolonialisme. Pada masa VOC dan Hindia Belanda, koin duit ini dibawa dan diedarkan secara massal sebagai alat transaksi. Di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia sekarang, Jakarta dan Malaka, koin ini ada di mana-mana. Nilainya memang kecil, sering dianggap uang receh. Tapi karena jumlahnya sangat banyak, ia digunakan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari pedagang besar, buruh pelabuhan, hingga rakyat biasa yang berbelanja di pasar. Karena seringnya digunakan, masyarakat lokal pun mulai mengadopsi kata duit untuk menyebut koin tersebut. Kata ini praktis dan mudah diucapkan, sehingga dengan cepat masuk ke dalam kosakata sehari-hari. Tapi ceritanya tidak berhenti di Indonesia saja. Ingat, Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia saat itu. Lewat interaksi para pedagang, pelaut, dan perantau, kata duit ikut berlayar menyeberangi selat, sampai ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia. Jauh sebelum ada batas negara seperti sekarang, Nusantara adalah sebuah jaringan raksasa di mana manusia, barang, dan bahasa bergerak bebas. Jadi, kata ini tidak hanya disebarkan oleh penjajah, tapi juga oleh orang-orang Nusantara sendiri yang hidup, berdagang, dan berinteraksi tanpa kenal batas. Nah, disinilah keajaiban bahasa terjadi. Awalnya, duit hanya merujuk pada satu jenis koin tembaga kecil, tapi seiring berjalannya waktu, maknanya meluas. Dari yang tadinya berarti uang receh, kata ini berevolusi menjadi istilah umum untuk uang dalam segala bentuknya, baik koin maupun kertas. Proses ini terjadi secara alami di kedua wilayah, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kenapa kata ini bisa bertahan begitu lama? Sederhana. Karena ia sudah begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari, mudah diucapkan, gampang diingat, dan yang terpenting, punya jejak sejarah yang dalam. Jadi hari ini, saat kita bilang lagi cari duit, atau teman kita dari Malaysia bilang, tak ada duit, kita sebenarnya sedang mengucapkan kata yang sama dengan yang diucapkan oleh nenek moyang kita lebih dari 300 tahun yang lalu di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Ini adalah bukti nyata bagaimana bahasa menjadi cermin perjalanan sebuah bangsa. Di balik kata sesederhana duit, tersimpan kisah tentang kolonialisme, perdagangan yang ramai, dan persatuan budaya Nusantara yang pernah ada. Lain kali kamu mendengar atau mengucapkan kata duit, ingatlah cerita ini. Kamu tidak hanya sedang berbicara tentang uang, tapi kamu juga sedang menyuarakan jejak sejarah yang melintasi samudera, generasi, dan peradaban. Karena terkadang, satu kata sederhana bisa menyimpan dunia yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kamu suka konten yang mengupas asal-usul unik seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Coba tulis di kolom komentar, kata apa lagi yang kamu penasaran asal-usulnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.